Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Thalita Salsabila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke bab 13 ya teman-teman, yaitu mengenai controlling access to file. Nah, pada bab 13 ini kita itu akan ada 9 materi yang akan dibahas. Yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai basic Linux permission, kemudian yang kedua ada user group dan juga author, dan ketiga ada change ownership, keempat ada change permission, lalu yang kelima ada execute permission, yang keenam ada review chmod, kemudian yang ketujuh ada chmod dengan number, kedelapan ada chown pada directory, kemudian yang terakhir atau yang kesembilan ada chmod pada directory. Oke, langsung saja di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai basic Linux permission. Nah, jika kalian tanya basic Linux permission itu seperti apa sih? Nah, di sini ketika teman-teman itu mendapatkan akses atau mendapatkan permission yang read, write, dan juga execute. Nah, ketika kalian tanya apa sih maksud dari ketiga ini? Nah, saya akan coba contohkan di CLI-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah buka pada CLI-nya. Saya masuk terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah buka pada CLI-nya. Nah, di sini saya buka CLI itu agar teman-teman paham maksud dari basic Linux configuration yang akan saya bahas ini mengenai permission yang tiga ini ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, di sini saya akan coba ls terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini saya memiliki dua teks, yaitu yang show.txt dan juga tags.txt. Mohon maaf, ini bukan teks ya teman-teman, tetapi ini adalah sebuah file. Nah, kemudian di sini saya akan coba ls-l. Nah, perhatikan di sini ls-l itu digunakan untuk melihat secara detail lagi mengenai sebuah file dan juga directory. Nah, perhatikan di sini terdapat abjad ya teman-teman, atau huruf-huruf yang tidak jelas ini. Tetapi kalian jangan salah paham terlebih dahulu, karena arti dari huruf-huruf ini tuh sangat bisa membantu kita dalam pembahasan yang ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan itu adalah sebuah file, maka depannya ini ya teman-teman, itu menggunakan tanda strip. Jadi yang ini. Nah, ini tuh menandakan bahwa show.txt ini adalah sebuah file. Kemudian jika depannya D seperti ini, yang D ini. Nah, jika depannya D itu dia menandakan sebuah directory. Jadi teman-teman jangan kebalik ya. Kalau strip itu dia menandakan file, kalau D itu dia menandakan sebuah directory. Nah, lalu apa maksud dari D, R, dan juga W yang ini? Nah, untuk yang R ini dia artinya read teman-teman. Jadi kita itu dapat melakukan read pada sebuah file ataupun directory. Nah, untuk W sendiri itu artinya write teman-teman. Kemudian untuk X itu adalah execute. Lalu apa sih maksud dari read, write, dan juga execute? Nah, kalian perlu perhatikan di sini. Jadi, ketika teman-teman mendapatkan akses read pada sebuah file, itu teman-teman bisa membukanya atau mengopen file tersebut. Sedangkan kalau kalian mendapatkan akses read pada directory, maka kalian itu bisa list directory tersebut ataupun melihat isi dari directory tersebut. Jadi, untuk akses read pada directory itu seperti ketika kita menggunakan perintah ls yang ini ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat sebuah isi dari directory tersebut. Nah, lalu ketika kalian memiliki akses write pada sebuah file, itu kalian bisa memodifikasi teman-teman, atau bisa mengedit file tersebut. Kemudian ketika kalian mendapatkan akses atau permission write pada directory, itu artinya kalian bisa menambahkan sebuah directory, dan kalian juga bisa menghapus atau mendelete directory tersebut. Nah, lalu yang ketiga, ketika kalian memiliki akses atau permission yang execute pada sebuah file, itu kalian bisa menjalankannya atau kalian bisa merunning file tersebut. Sedangkan kalau kalian memiliki akses execute pada directory, itu kalian bisa masuk atau bisa cd ke dalam directory tersebut. Mungkin itu saja untuk pembahasan yang Linux permission. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai user group dan juga other. Jadi nantinya saya akan memperkenalkan kepada teman-teman apa sih yang dimaksud dengan user, group, dan juga other pada sebuah permission. Nah, di sini saya akan langsung contohkan saja pada CLI-nya ya teman-teman. Nah, saya clear terlebih dahulu yang ini.
Nah, di sini saya akan coba melihat file atau directory secara detail dengan perintah ls-l. Nah, perhatikan di sini terdapat banyak abjad dan juga huruf ya teman-teman. Kemudian di sini ada nama saya dan juga ada nama file dan juga direktorinya. Jadi di sini teman-teman, pada setiap directory atau setiap file itu ketika kita ls-l itu pastinya dia akan memperlihatkan detail seperti ini. Nah, di sini saya itu akan menjelaskan detail-detail tersebut atau huruf-huruf yang ini ya teman-teman. Itu tuh maksudnya apa sih? Nah, di sini saya akan coba ambil yang directory ya teman-teman. Saya akan menggunakan directory yang download. Tapi ini sama semua ya teman-teman maksud dari detail ini. Nah, perhatikan di sini untuk nama yang pertama yang Salsabila ini maksudnya adalah user teman-teman. Jadi directory download ini adalah milik user Salsabila. Nah, lalu untuk nama yang kedua ini apa sih? Nah, nama yang kedua ini adalah grup teman-teman. Jadi untuk nama yang pertama yang ini adalah untuk user dan untuk yang kedua ini adalah untuk grup. Jadi bahwasannya directory download ini dia termasuk di dalam grup Salsabila. Jadi nantinya siapa saja yang termasuk atau user mana saja yang termasuk di dalam grup Salsabila itu nantinya dia akan mendapatkan permission yang sama dengan directory download ini ya teman-teman. Nah, contohnya itu ketika ada user baru dan dia itu termasuk ke dalam grup Salsabila. Nah, nantinya dia akan mendapatkan permission yang ini ya teman-teman, yaitu yang sama seperti directory download. Nah, lalu apa maksud dari huruf-huruf di awal ini atau abjad di awal ini? Nah, di sini untuk yang D dan juga strip kita abaikan saja teman-teman, karena tadi pada pembahasan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa D itu dimaksudkan directory, kemudian untuk strip atau yang bukan D itu adalah sebuah file biasa. Nah, perhatikan di sini untuk abjad yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada rwx, kemudian r-x, kemudian yang ketiga ada r-x lagi. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Jadi di sini untuk yang pertama kan ada rwx ya teman-teman yang ini. Nah, ini tuh menandakan permission untuk user. Jadi dia menandakan untuk user Salsabila. Sebelumnya bahwa rwx itu artinya atau kepanjangannya itu adalah read, write dan juga execute. Jadi artinya user dari directory download ini dia akan mendapatkan semua aksesnya teman-teman atau semua permissionnya, yaitu yang read, write dan juga execute. Jadi user Salsabila pada directory download itu dia akan mendapatkan akses atau permission yang full. Nah, lalu yang kedua di sini ada r-x ya teman-teman. Nah, ini menandakan permission untuk grup. Jadi grup pada directory download itu dia hanya akan mendapatkan 2 permission saja, yaitu yang read dan juga yang execute. Jadi dia itu tidak mendapatkan yang write teman-teman, karena di sini untuk write-nya itu dia di strip ya teman-teman atau tidak ada. Nah, jadi grup dari directory download ini adalah grup yang Salsabila ini ya teman-teman. Jadi nantinya user mana saja yang termasuk di dalam grup Salsabila ini dia itu akan mendapatkan permission yang sama. Jadi nantinya user tersebut hanya akan mendapatkan permission yang read dan juga execute saja. Nah, kemudian yang ketiga di sini juga ada rwx. Nah, rwx ini sama ya teman-teman seperti yang kedua. Tetapi untuk yang ketiga ini adalah permission untuk yang other teman-teman. Jadi bukan untuk yang grup lagi, tetapi pada bagian ketiga itu merupakan permission untuk other. Jadi other ini merupakan user yang bukan Salsabila dan juga dia itu tidak termasuk di dalam grup Salsabila. Jadi itu nggak tahu user punya siapa teman-teman, itu terserah. Jadi nanti dia itu akan mendapatkan permission yang other ini. Jadi nantinya untuk other itu dia akan hanya mendapatkan 2 permission saja, yaitu yang read dan juga execute. Jadi untuk yang pertama adalah rwx. Nah, rwx ini adalah permission untuk user Salsabila. Kemudian yang kedua ada r-x. Nah, yang kedua ini adalah untuk grup. Kemudian yang ketiga ada r-x yaitu untuk other. Oh iya teman-teman, nantinya permission ini tuh bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini untuk user dia itu hanya mendapatkan permission apa dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai change ownership. Jadi pada pembahasan yang ketiga ini kita itu akan coba untuk mengganti atau mengubah hak kepemilikan dari sebuah file. Oke, langsung saja di sini saya akan coba buka pada CLI-nya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan ls.
Perhatikan saya hanya memiliki dua file, yaitu yang show.txt dan juga tags.txt. Nah, kemudian saya akan ls-l, kemudian saya enter. Nah, perhatikan di sini ini ada dua file yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Jadi di sini ketika saya ls-l atau melihat secara detail dari sebuah directory dan juga file, nah di sini perhatikan pada file yang show.txt dan juga tags.txt. Nah, perhatikan di sini untuk hak kepemilikannya atau yang memiliki file show.txt dan juga tags.txt itu masih user Salsabila dan juga grup Salsabila ya teman-teman. Nah, karena di sini kita nantinya akan mencoba untuk mengubah atau mengganti hak kepemilikan dari sebuah file, maka di sini saya akan membuat filenya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan perintah touch. Kemudian saya berikan namanya yaitu ownership.txt seperti ini. Nah, di sini ketika saya ls-l, perhatikan ownership kan sudah terbuat ya teman-teman, file ownership. Nah, perhatikan di sini untuk hak kepemilikannya itu dia masih milik Salsabila dan juga milik grup Salsabila. Jadi nantinya di sini kita akan membuat agar file ownership ini dia itu kepemilikannya berubah menjadi yang user baru teman-teman. Jadi nantinya ownership itu tidak menjadi milik Salsabila lagi, tetapi akan menjadi milik user baru. Nah, di sini kita akan membuat usernya terlebih dahulu, tetapi sebelum membuat user kita harus pergi ke root terlebih dahulu. Kita masukkan password. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu sudo add user. Lalu kita masukkan nama untuk usernya. Di sini kita beri nama yaitu new owner. Seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui untuk perintahnya itu yang sudo add user ya teman-teman. Kemudian untuk yang new owner ini merupakan penamaan user yang saya buat. Kemudian saya enter. Nah, di sini saya itu dimintai password ya teman-teman. Ketika teman-teman juga dimintai password, itu teman-teman tinggal masukkan saja. Untuk passwordnya itu kalian buat yang mudah saja untuk mengingat, karena ini hanya untuk pembelajaran ya teman-teman. Kemudian kita enter, kita bisa konfirmasi passwordnya. Kemudian di sini saya skip ya teman-teman, tetapi ini opsional. Ketika teman-teman mau isi, kalian tinggal isi saja. Kemudian di sini saya Y. Kemudian di sini saya akan coba masuk ke directory home ya teman-teman dengan perintah cd.2. Kemudian saya ls. Nah, maka di sini akan terdapat user baru yang tadi kita buat, yaitu yang new owner. Lalu di sini saya akan coba masuk ke CD Salsabila terlebih dahulu. Kemudian saya akan ls-l lagi. Nah, di sini tuh kita akan membuat agar file ownership.txt ini kepemilikannya menjadi yang new owner yang ini ya teman-teman. Jadi nantinya di sininya itu akan tertuliskan new owner. Nah, untuk caranya kalian bisa untuk merubah kepemilikan itu caranya kalian bisa masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu, yaitu di sini dengan perintah su. Lalu kita masukkan new ownernya ya teman-teman. Dengan perintah su lalu new owner. Dan di sini kita enter. Nah, perhatikan di sini saya sudah masuk ke dalam new owner ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini kan saya sudah memiliki ownership ya teman-teman. Saya ls-l untuk melihat lebih detail. Nah, di sini untuk ownership itu dia hanya bisa di read dan juga write oleh user, kemudian dia hanya bisa di read oleh grup, dan dia juga hanya bisa di read oleh sebuah author. Nah, di sini kita coba lihat di home directory-nya, kita cd.2 lalu kita ls-l. Nah, perhatikan di sini bahwasanya user yang new owner ini itu dia berada di dalam grup new owner dan juga merupakan user new owner. Jadi new owner ini termasuknya itu ke dalam yang other teman-teman untuk mengakses sebuah file yang bernama ownership.txt. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam CD Salsabila lagi atau ke dalam user saya. Nah, perhatikan di sini saya sudah masuk ya. Nah, kemudian saya akan coba untuk ls-l. Nah, jadi di sini pada ownership untuk yang other, karena kita akan menggunakan other itu di sini kita hanya bisa melakukan permission yang read saja. Jadi pada other itu kita tidak bisa melakukan yang namanya write dan juga execute. Nah, di sini saya akan coba untuk mengedit file dengan perintah nano, lalu saya masukkan filenya. Nah, di sini saya akan coba untuk mengedit file ownership dengan perintah nano ya teman-teman, atau dengan menggunakan nano. Nah, perintahnya kalian bisa tuliskan nano, lalu kita masukkan untuk nama filenya.
Nah, di sini saya akan coba ya teman-teman. Nah, perhatikan juga di sini dia itu terdapat tulisan unreadable, atau artinya dia itu atau kita itu tidak bisa melakukan proses reading di sini. Nah, saya akan coba contohkan di sini. Saya masukkan teks yaitu coba 1 dan juga coba 2. Kemudian saya akan simpan ya teman-teman. Saya akan coba simpan dengan cara kalian bisa klik Ctrl+X, kemudian Y dan juga enter. Nah, maka di sini ketika kita enter, dia itu akan memunculkan permission is denied. Jadi artinya dia itu tidak bisa disimpan ya teman-teman. Kemudian saya akan coba keluar saja. Nah, seperti tujuan kita di awal, bahwa kita akan membuat file ownership ini, kepemilikannya itu menjadi yang new owner ya teman-teman. Dan juga kita akan merubah agar grupnya juga itu menjadi milik yang new owner. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam user terlebih dahulu. Nah, di sini untuk usernya itu user teman-teman ya. Di sini nama user saya adalah Salsabila. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk mengganti hak kepemilikan itu tidak bisa kita lakukan di dalam user biasa. Jadi kita itu harus masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan perintah su lalu masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan perintahnya yaitu chown atau change ownership. Nah, di sini kita akan merubahnya menjadi new owner seperti ini. Lalu kita juga masukkan titik 2 seperti ini, dan kita juga akan merubah grupnya itu berubah menjadi milik new owner juga. Lalu kita bisa tuliskan untuk nama filenya yaitu ownership.txt seperti ini. Jadi untuk perintahnya di sini adalah chown new owner titik 2 new owner kemudian ownership.txt. Nah, apa sih maksudnya itu? Jadi artinya di sini itu kita akan mengganti hak kepemilikan dari sebuah file ownership, ataupun kita akan melakukan change ownership pada file ownership.txt, yaitu kita akan merubahnya menjadi milik user new owner dan juga milik grup new owner. Nah, di sini kita bisa enter saja. Kemudian kita bisa ls-l. Nah, seharusnya di sini tuh dia sudah berubah menjadi milik new owner ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini pada file yang ownership.txt untuk user dan juga grupnya sudah berubah ya teman-teman, sudah berubah menjadi milik new owner. Jadi dia itu tidak menjadi milik Salsabila lagi, tetapi dia sudah menjadi milik user new owner dan juga milik grup new owner. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam user new owner lagi ya teman-teman, dengan perintah su, lalu kita masukkan namanya yaitu su new owner. Kemudian kita akan coba untuk mengeditnya dengan nano lagi ya teman-teman, seperti ini untuk perintahnya. Nah, perhatikan di sini itu sudah bisa ya teman-teman. Kita coba untuk masukkan teksnya. Ini kita coba 1, lalu coba 2. Kemudian kita Ctrl+X, Y, dan enter. Nah, kemudian ketika sudah bisa, kita coba untuk chat ownership.txt. Perhatikan di sini untuk editannya sudah ada ya teman-teman. Yang tadi kita mengeditnya dengan nano, yaitu yang coba 1 dan juga coba 2. Jadi artinya di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengubah hak kepemilikan dari file yang ownership.txt ini. Nah, kita coba ls-l lagi di sini. Nah, perhatikan di sini bahwasannya hanya kepemilikan atau hanya user new owner saja yang bisa melakukan perubahan. Di read dan write itu hanya untuk user new owner saja, sedangkan untuk group dan juga untuk other itu dia hanya bisa melakukan read saja. Nah, di sini kita coba untuk masuk ke Salsabila lagi. Lalu kita masukin password. Lalu di sini saya akan coba untuk nano ya teman-teman. Jadi saya akan coba untuk merubah atau mengedit file pada ownership dengan menggunakan user Salsabila. Apakah itu bisa? Nah, perhatikan di sini dia itu akan tertuliskan unreadable ya teman-teman. Nah, unreadable ini artinya dia itu tidak mendapatkan akses untuk mengedit ataupun melakukan perubahan. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan perubahan. Kita masukkan coba 3. Lalu saya Ctrl+X kemudian Y dan saya enter.
Nah, di sini ketika saya melakukan perubahan dan akan menyimpannya, itu dia akan tertuliskan permission is denied ataupun tidak bisa melakukan perubahan dan menyimpannya. Jadi artinya di sini teman-teman, hanya user yang memiliki hak kepemilikan file tersebutlah yang bisa melakukan perubahan atau melakukan read dan juga write. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai change permission. Jadi pada pembahasan yang keempat, kita itu akan coba untuk mengganti atau merubah permission pada suatu file. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya bisa buka pada sel lainnya, teman-teman juga bisa buka pada sel lainnya. Kemudian saya ls-l. Nah, perhatikan sebelumnya itu kita sudah membuat satu file ya teman-teman, yaitu yang bernama ownership.txt. Nah, dan juga saya sudah merubah untuk hak kepemilikannya itu menjadi milik user new owner dan juga milik group new owner. Dimana ketika kalian perhatikan di sini untuk permissionnya itu dia hanya mendapatkan rw strip, r strip strip dan juga r strip strip. Jadi pada pembahasan kali ini kita itu akan merubah permission sesuai yang kita inginkan. Nah, sebelum itu saya akan coba untuk membuat file baru lagi ya teman-teman, yaitu dengan perintah touch. Lalu saya masukkan untuk namanya, yaitu misalkan di sini adalah permission. Kemudian saya akan ls-l. Nah, perhatikan di sini untuk file permission itu dia sudah terbuat ya teman-teman. Nah, perhatikan juga bahwasanya file permission.txt ini dia juga termasuk ke dalam user dan juga grup Salsabila ya teman-teman. Dimana pada user Salsabila itu dia hanya bisa melakukan read dan write saja. Kemudian pada grup Salsabila itu dia hanya bisa melakukan read saja. Kemudian pada other sama seperti pada grup Salsabila, yaitu hanya bisa melakukan read saja. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membuat agar file permission ini pada bagian grup, pada permission grupnya itu berubah menjadi RW ya teman-teman. Atau kita itu akan menambahkan permission yang write. Jadi nantinya itu dia akan tertuliskan RW strip. Jadi nantinya user yang berada di grup Salsabila ini dia itu akan mendapatkan permission yang write atau memodifikasi. Jadi grup Salsabila atau user yang berada di grup Salsabila itu dia bisa melakukan write atau memodifikasi pada file permission.txt. Nah, untuk caranya di sini kalian bisa masukkan perintah yaitu chmod, lalu g. Kalian bisa masukkan plus ya teman-teman seperti ini. Lalu kita w dan nama filenya yaitu di sini permission.txt. Jadi untuk perintahnya adalah chmod g plus w permission.txt. Jadi di sini saya itu ingin menambahkan permission write di grup pada file permission.txt. Jadi nantinya ketika saya ls-l itu dia tidak r strip strip ya teman-teman, tetapi rw strip. Nah, di sini saya akan coba enter, kemudian saya ls-l. Nah, perhatikan di sini sudah berubah ya teman-teman pada file permission.txt pada bagian grup dia itu sudah berubah menjadi rw strip ataupun read dan juga write. Jadi nantinya user apa saja yang termasuk di dalam grup Salsabila itu dia akan bisa melakukan write ya teman-teman atau memodifikasi file permission ini. Nah, di sini sebelum melakukan pengujian kita akan buat agar user new owner ini termasuk ke dalam grup Salsabila ya teman-teman, sehingga nantinya user new owner ini dia itu akan bisa mengakses file permission.txt. Nah, untuk caranya kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu saya masuk lagi yaitu cd.2 seperti ini. Kemudian saya akan coba ls. Nah, jadi saya itu akan menambahkan agar user new owner ini dia itu termasuk ke dalam grup Salsabila ya teman-teman. Nah, untuk caranya agar user new owner ini masuk ke dalam grup Salsabila itu kalian bisa tuliskan atau masukkan perintah yaitu sudo usermod strip A, lalu G-nya itu besar ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan grupnya dan juga user yang ingin dimasukkan ke dalam grup tersebut, yaitu di sini kita akan memasukkan user new owner. Kita tulis seperti ini. Jadi di sini tuh kita akan membuat agar user new owner ini masuk ke dalam grup Salsabila ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata di sini untuk perintah yang saya masukkan itu salah. Seharusnya adalah sudo lalu usermod ya teman-teman seperti ini. Kemudian kita masukkan strip A lalu G.
kita masukkan untuk grupnya, lalu kita masukkan nama file yang ingin kita ganti menjadi atau masuk ke dalam grup Salsabila, yaitu seperti ini: sudo usermod strip ag Salsabila new owner, kemudian saya enter. Nah, jika sudah berhasil masuk, di sini kita akan coba untuk masuk ke dalam user new owner ya teman-teman, yaitu dengan perintah su, lalu kita masukkan namanya. Kemudian kita enter, dan di sini saya masuk lagi ke dalam user Salsabila dengan perintah cd. Kemudian di sini saya ls. Nah, di sini saya akan coba untuk mengedit ya teman-teman, yaitu dengan perintah nano. Lalu kita bisa masukkan file yang ingin kita edit. Kemudian saya enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Nah, saya akan coba untuk mengedit file. Kita coba masukkan a, b, lalu c. Kemudian saya ctrl-x, kemudian y, dan enter. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk mendapatkan akses right pada grup Salsabila ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika akses right tersebut saya hapus kembali? Nah, caranya di sini saya akan masuk ke user Salsabila terlebih dahulu, yaitu dengan perintah su Salsabila. Kemudian saya masukkan password, lalu kita bisa ls-l. Nah, di sini saya akan coba hilangkan permission right pada grup Salsabila ya teman-teman. Jadi nantinya pada permission group itu dia akan berubah menjadi r strip lagi. Jadi nantinya kita itu akan membuat semua user yang berada di dalam grup Salsabila itu dia tidak bisa melakukan akses write lagi, tetapi dia hanya bisa akan melakukan akses read saja. Nah, untuk caranya kalian bisa tuliskan chmod lalu G. Nah, kemudian kita bisa masukkan strip ya teman-teman. Kita lalu masukkan W dan kita masukkan permission atau nama filenya. Jadi artinya di sini kita akan menghilangkan permission right pada grup di file permission.txt. Nah, perhatikan di sini kan masih ada ya teman-teman untuk akses yang right-nya. Nah, ketika saya enter dan saya ls-l, maka di sini untuk akses write-nya itu sudah hilang ya teman-teman, atau sudah kita hapus, sudah berhasil kita hapus. Jadi di sini pada grup Salsabila itu dia hanya bisa melakukan read saja. Nah, sekarang kita akan coba tes di nanonya ya teman-teman, apakah dia masih bisa melakukan perubahan atau tidak. Nah, kita coba masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya. Kemudian di sini kita bisa nano, lalu masukkan filenya yaitu permission.txt. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia akan unreadable atau tidak bisa melakukan perubahan. Nah, kenapa sih Kak di sini kok unreadable padahal tadi itu masih bisa untuk melakukan perubahan? Karena user new owner tadi kan sudah kita masukkan ke dalam grup Salsabila. Sedangkan pada grup Salsabila itu dia tidak diizinkan untuk melakukan modifikasi atau melakukan write pada file permission.txt ini, teman-teman. Nah, di sini kita coba saja, siapa tahu teman-teman nggak percaya, kita bisa melakukan perubahan atau kita modifikasi. Saya di sini tambahkan D, kemudian saya ctrl-x, kemudian saya Y, dan saya enter. Maka di sini dia itu akan memunculkan permission is denied, atau kita itu tidak bisa menyimpan dan melakukan perubahan di sini. Nah, karena tidak bisa disimpan di sini, saya akan coba keluar saja. Lalu saya akan coba ls-l lagi. Nah, perhatikan di sini ketika kita lihat pada file yang permission.txt yang ini. Nah, pada bagian grup itu dia tidak diberikan izin untuk melakukan write ya teman-teman, atau memodifikasi. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa ketika tadi kita nambahkan atau kita akan melakukan perubahan itu dia permission is denied. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai execute permission. Jadi pada pembahasan yang kelima ini kita itu akan mengeksekusi sebuah file ataupun directory. Jadi permission execute ini ketika kita gunakan atau kita mendapatkan aksesnya pada sebuah file itu kita bisa merunning ataupun bisa menjalankan file tersebut. Sedangkan ketika permission execute itu terdapat pada sebuah directory, maka kita itu bisa melakukan cd ataupun masuk ke dalam directory tersebut. Jadi nantinya ketika ada user yang mendapatkan akses execute itu dia bisa melakukan running atau menjalankan file, dan juga dia bisa
masuk ke dalam sebuah directory. Oke, langsung saja di sini kita bisa buka pada terminalnya atau CLI-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masuk terlebih dahulu ke root. Kemudian saya akan cd _2 seperti ini. Kemudian di sini saya akan coba untuk ls-l. Nah, perhatikan di sini saya memiliki dua user ya teman-teman, yaitu user new owner dan juga user Salsabila. Dan pada defaultnya teman-teman, bahwasanya seluruh user itu dia tidak bisa melakukan execute dan juga write pada user Salsabila yang ini. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke dalam show new owner terlebih dahulu. Saya coba masuk, kemudian saya enter. Nah, perhatikan di sini saya sudah masuk ke dalam new owner. Lalu di sini saya akan coba untuk masuk ke dalam Salsabila ya teman-teman, yaitu dengan perintah cd lalu kita masukkan usernya yaitu Salsabila. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini dia itu akan memunculkan permission is denied. Nah, kenapa di sini bisa permission is denied sih? Karena di sini pada bagian group dan juga other itu kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita pun tidak bisa melakukan running ataupun cd. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita atau user kita itu bisa masuk ke dalam user Salsabila yang ini? Nah, di sini caranya itu kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa tambahkan untuk permission write dan juga execute. Lalu di sini ketika kita sudah masuk ke dalam root, baru kita bisa menambahkan untuk permission yang write dan juga execute. Nah, caranya kalian bisa masukkan perintah yaitu chmod seperti ini, lalu g kita kasih plus, lalu x dan juga nama filenya atau nama usernya ya teman-teman, mohon maaf, yaitu Salsabila. Jadi artinya di sini kita itu menambahkan permission execute di grup pada user Salsabila. Lalu di sini juga kita coba tambahkan pada bagian othernya ya teman-teman. Jadi siapapun itu akan mendapatkan permission execute. Kita hapus, lalu kita ganti O ya teman-teman seperti ini. Kemudian kita enter, dan juga di sini kita akan tambahkan permission yang write ya teman-teman. Kita hapus, lalu kita ganti write pada bagian group dan juga pada bagian other. Nah, kita enter, lalu kita tambahkan lagi pada bagian othernya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ketika tadi kita sudah tambahkan keempat ini ya teman-teman, kita akan coba untuk ls-l. Nah, perhatikan di sini untuk user itu dia sudah bisa melakukan read, write dan juga execute. Lalu pada bagian group juga sama, dia juga sudah bisa melakukan read, write dan juga execute. Kemudian pada bagian yang other itu sama, dia juga sudah bisa melakukan read, write dan juga execute. Jadi tadi kan kita coba untuk masuk ke CD Salsabila ya teman-teman, tetapi di sini tertuliskan permission is denied. Nah, ketika kita sudah tambahkan ini, pastinya itu bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita coba saja. Kita masuk ke user new owner terlebih dahulu. Lalu kita enter. Lalu kita bisa cd Salsabila seperti ini. Lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini kita sudah bisa masuk ya teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebihnya ketika kalian mendapatkan akses execute pada sebuah file. Nah, di sini saya akan coba hilangkan dulu untuk permission execute yang ada di group dan juga yang ada di other. Kita akan coba untuk membuat bagaimana jika suatu file itu dia tidak mendapatkan akses execute. Nah, di sini kita akan coba hilangkan terlebih dahulu ya teman-teman. Saya akan keluar terlebih dahulu. Kemudian saya akan coba hilangkan dengan perintah chmod. Lalu kita kan akan hilangkan akses atau permission execute di grup ya teman-teman. Jadi chmod g, lalu kita strip dan kita hilangkan x atau execute. Lalu kita masukkan filenya. Kemudian kita enter. Lalu kita juga akan hilangkan akses execute tersebut di bagian other ya teman-teman. Jadi kita untuk G itu kita ganti O, lalu kita enter. Jadi nantinya siapa saja ataupun user mana saja yang berada di grup Salsabila itu nantinya dia tidak akan mendapatkan akses execute ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk lihat dengan perintah ls-l. Perhatikan di sini untuk akses execute-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman atau sudah hilang. Di sini tinggal
file yang rwstrip dan juga rwstrip. Nah, di sini saya akan coba masuk lagi ke dalam user Salsabila ya teman-teman dengan perintah su Salsabila. Lalu kita enter. Karena di sini hanya user Salsabila saja yang bisa melakukan permission execute. Di sini saya ls. Lalu saya akan coba masuk ke dalam cd Salsabila. Kita coba masuk ke dalam cd Salsabila ya teman-teman. Kemudian saya ls di sini. Jadi kalau misalkan execute pada file itu dia hanya bisa dilakukan pada file yang berbasis shell teman-teman atau .sh. Jadi kalau misalkan execute pada file itu kita tidak bisa melakukan running ke dalam file yang berbasis .txt teman-teman. Tetapi kita hanya bisa masuknya itu ke dalam file yang berbasis shell ataupun yang berakhiran .sh. Nah di sini saya akan coba untuk membuat file yang berakhiran .sh yaitu dengan perintah touch. Lalu di sini saya membuat filenya yaitu dengan nama d lalu .sh seperti ini. Kemudian saya enter dan juga pada file .sh itu kita akan membuat sebuah teks ya teman-teman. Nah, kita masuk terlebih dahulu yaitu nano.sh seperti ini. Nah, di sini untuk perintahnya adalah echo. Jadi untuk perintahnya adalah echo, lalu koma 2 di atas, kemudian hello, lalu koma, lalu word, lalu tanda seperti ini, dan koma 2 lagi di atas ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba simpan, ctrl-x, kemudian y, dan juga enter. Nah di sini saya akan coba untuk masuk ke dalam user new owner ya teman-teman. Lalu saya enter, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini untuk melihat apakah kita bisa merunning sebuah file .sh, itu caranya atau perintahnya itu kita bisa masukkan titik slash lalu kita masukkan filenya teman-teman yaitu d.sh seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dia memunculkan permission is denied. Nah, kenapa bisa permission is denied? Karena di sini itu saya tidak memiliki akses execute pada sebuah directory. Nah, karena di sini permission is denied, kita coba untuk masuk ke dalam su Salsabila ya teman-teman atau masuk ke dalam user Salsabila. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, untuk mengeksekusi file d.sh itu ketika kita menggunakan user Salsabila itu seharusnya bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu dengan perintah ls-l. Kita enter. Nah, ternyata di sini pada user Salsabila itu kita belum mendapatkan permission execute ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan untuk permission execute-nya, kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kita masukkan perintahnya. Lalu di sini kita bisa masukkan perintahnya yaitu chmod, lalu u, dan kita akan tambahkan sebuah execute pada sebuah file .sh ya teman-teman seperti ini. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita bisa masuk ke dalam user Salsabila ya teman-teman yaitu dengan perintah su Salsabila. Kemudian kita enter. Dan langsung saja di sini kita bisa eksekusi untuk filenya yaitu dengan perintah titik slash lalu kita masukkan filenya yaitu d.sh seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini maka kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, menandakannya berhasil itu ketika teks yang tadi kita edit itu terdapat di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keenam yaitu mengenai review chmod. Jadi pada pembahasan ini kita akan mereview komen chmod. Nah, sebelumnya kita itu kan sudah menggunakan atau sudah pernah menggunakan perintah chmod ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perintah tersebut. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa perintah chmod ini digunakan untuk mengubah sebuah permission. Nah, di sini kalian bisa buka pada CLI-nya atau terminalnya, kemudian kalian bisa masuk ke dalam root ya teman-teman. Lalu di sini saya coba ls-l. Jadi dengan menggunakan perintah chmod atau dengan menggunakan komen chmod itu kita dapat merubah permission seperti pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu kan kita menggunakan sebuah istilah. Misalkan kalau U adalah user, lalu untuk G adalah group, kemudian untuk yang O itu adalah other. Jadi teman-teman itu harus ingat dari ketiganya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba tuliskan agar teman-teman paham bahwa U itu adalah user. Kemudian untuk G itu adalah group.
Kemudian yang terakhir adalah O ini menandakan other seperti ini. Jadi teman-teman itu harus ingat ketiga ini ya teman-teman, agar kalian bisa melakukan sebuah konfigurasi chmod. Nah, jadi ketika ada perintah chmod G kemudian plus W, lalu misalkan nama filenya yaitu show.txt. Nah, ini artinya itu dia ingin menambahkan permission right di grup pada file show.txt ya teman-teman. Dan juga ketika misalkan kita ganti ininya menjadi X, nah jadi artinya kita itu ingin menambahkan permission execute di grup pada file.txt. Sedangkan kalau kita ingin menambahkan read seperti ini, jadi ketika kita ingin menambahkan read pada file.txt, maka kita bisa masukkan perintah yaitu chmod G plus R lalu masukkan nama filenya. Nah, perlu kalian ketahui dan juga ingat bahwasanya permission untuk user itu berada di paling depan ya teman-teman, atau di awal yang ini. Jadi di sini untuk directory desktop pada user dia itu sudah bisa melakukan full access yaitu read, write dan juga execute. Lalu di sini untuk di bagian kedua ini adalah permission milik grup ya teman-teman. Jadi di sini untuk desktop pada grupnya itu dia hanya bisa melakukan dua saja, yaitu yang read dan juga execute. Karena di sini dia tidak bisa melakukan write. Kenapa? Karena untuk write di sini dia di strip. Nah, kemudian di bagian akhir ini tuh menandakan other teman-teman. Jadi siapapun yang bukan user Salsabila dan tidak termasuk di dalam grup Salsabila itu dia akan bisa melakukan read dan juga execute saja. Jadi perlu diingat lagi bahwa U adalah user, G adalah grup, O adalah other ya teman-teman. Nah, jadi di sini ketika kalian ingin menambahkan sebuah permission, maka kalian bisa menggunakan tanda plus. Kemudian ketika kalian ingin menghapus atau ingin menghilangkan permission tersebut, kalian bisa menggunakan strip ya teman-teman seperti ini. Nah, contohnya di sini ketika kalian ingin menambahkan sebuah permission pada directory desktop. Nah, ini kan menambahkan. Jadi kalian bisa menggunakan plus seperti ini. Lalu karena kita ingin menambahkan write, maka kita tuliskan W dan nama desktop. Nah, lalu ketika kalian ingin menghapus sebuah permission write pada desktop, itu kalian caranya masih sama, yaitu chmod. Lalu kalian tinggal ganti saja untuk yang plus, kita jadiin strip ya teman-teman seperti ini. Jadi tanda plus itu dia digunakan untuk menambahkan permission, sedangkan untuk tanda minus atau tanda strip itu digunakan untuk mengurangi atau menghapus sebuah permission. Nah, kemudian di sini untuk R itu dia artinya read ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian yang kedua ada W ini artinya write. Kemudian yang terakhir ada X. Nah, X ini artinya execute. Nah, lalu di sini untuk abjad yang di depan ini, yang D, ini tuh menandakan bahwa file tersebut adalah sebuah directory. Sedangkan untuk yang depannya strip seperti ini, dia itu menandakan bahwa file tersebut itu file biasa. Dan lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu mengenai chmod dengan number. Dimana pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan komen chmod dengan menggunakan number ya teman-teman. Nah, komen chmod dengan number ini agar memudahkan kita dalam menghapus atau menambahkan sebuah permission. Nah, di sini teman-teman itu bisa buka pada CLI-nya ya teman-teman, atau pada terminalnya. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke root terlebih dahulu, lalu saya masukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman mengenai chmod dengan number. Nah, di sini ketika kalian ingin menambahkan sebuah permission execute, maka untuk numbernya itu adalah 1 teman-teman. Kemudian ketika kalian ingin menambahkan sebuah write, maka untuk numbernya yang digunakan adalah 2. Kemudian ketika kalian ingin menggunakan permission yang read, jadi untuk execute itu sama saja dengan number 1. Kemudian untuk write itu sama saja dengan number 2, dan yang terakhir untuk read itu sama saja dengan number 4. Nah, di sini saya akan contohkan saja agar teman-teman itu mudah memahaminya. Nah, di sini saya akan coba untuk buat file baru terlebih dahulu dengan perintah touch. Lalu untuk namanya saya berikan number.txt. Seperti ini, lalu saya enter. Lalu ketika sudah, saya akan coba cek secara detail dengan perintah ls-l. Nah, perhatikan di sini untuk file number.txt yang ini
pada bagian user dia itu hanya mendapatkan dua permission saja, yaitu yang read dan juga write. Kemudian untuk group dia hanya mendapatkan akses yang read saja. Kemudian pada bagian other dia juga sama, hanya mendapatkan permission yang read saja. Nah, di sini kita akan coba membuat agar si user ini dia itu mendapatkan full access teman-teman, atau full permission. Jadi di dalamnya itu nanti dia akan terdapat 3 permission, yaitu yang pertama read, kemudian write, dan juga execute. Dan untuk grup nantinya saya akan buat agar dia mendapatkan 2 permission, yaitu yang read dan juga execute. Dan nantinya di sini untuk other saya itu akan membuat dia menjadi atau memiliki 2 permission, yaitu nantinya dia akan mendapatkan yang read dan juga write saja. Jadi nantinya itu di sini akan tertuliskan RWX, lalu R strip X, kemudian RW strip. Jadi untuk perintahnya adalah chmod 756, kemudian file yang ingin kita ubah permissionnya. Nah, jadi apa sih maksud dari perintah tersebut? Nah, jadi di sini untuk angka yang pertama atau angka 7 ini dia mendefinisikan permission untuk user. Kemudian untuk angka yang kedua atau angka yang 5 ini dia itu mendefinisikan permission untuk group. Kemudian yang terakhir angka 6 ini tuh dia mendefinisikan permission untuk other. Ketika kalian bertanya kenapa sih pada bagian user itu kita tuliskan 7? Karena di sini itu saya kan ingin memberikannya full access, atau agar user itu dia mendapatkan 3 permission sekaligus, yaitu yang read, write, dan juga execute. Jadi di sini kenapa saya menggunakan 7? Karena saya menambahkan semua angka di sini teman-teman. Nah, ini tuh ibaratnya seperti rumus ya teman-teman. Nah, jadi caranya agar si user kita mendapatkan full access atau mendapatkan permission secara lengkap, maka itu kita menuliskan 7. Karena untuk secara lengkapan itu ada 3, yaitu read, write, dan juga execute. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahkan saja angka 1, 2, dan 4. Jadi 1 tambah 2 lalu tambah 4. Nah, itu kan hasilnya adalah 7. Nah, kenapa pada grup itu angkanya 5? Karena di sini saya akan menambahkan 2 permission saja pada grup, yaitu saya hanya ingin menambahkan yang execute dan juga read saja. Maka ketika kita jumlahkan untuk execute adalah 1 dan read adalah 4, maka jumlahnya adalah 5. Kemudian kenapa pada bagian other-nya itu 6? Nah, karena di sini itu saya sama pada grup hanya ingin menambahkan 2 saja, tetapi pada other saya itu ingin menambahkan read dan juga write. Maka ketika kita jumlahkan angka dari read adalah 4, kemudian write adalah 2, maka jumlahnya adalah 6. Jadi di sini untuk other adalah 6 agar dia mendapatkan 2 permission, yaitu yang read dan juga write. Nah, sekarang kita coba enter. Nah, nantinya ketika saya cek dengan perintah ls-l, maka seharusnya permissionnya itu berubah ya teman-teman, yaitu menjadi rwx, lalu rx, dan juga rw. Dan saya enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah berubah ya teman-teman untuk permissionnya, dimana di sini untuk user dia sudah berubah menjadi rwx, lalu untuk bagian grup dia sudah berubah menjadi r strip x, kemudian pada bagian other dia sudah berubah menjadi rw strip, seperti yang tadi sudah saya bicarakan. Nah, lalu bagaimana jika ingin menghilangkan x ini pada sebuah user, sehingga nantinya user itu dia hanya bisa melakukan 2 permission saja, yaitu yang read dan juga write. Maka dari itu kita bisa ubah angka di usernya saja. Nah, untuk perintahnya itu masih sama ya teman-teman yang tadi. Maka di sini kita perlu ubah untuk number yang pertama ya teman-teman, atau yang awal yang tadinya 7 kita ubah menjadi 6 seperti ini. Nah, kenapa 6? Karena di sini kita kan hanya ingin yang RW saja atau yang write dan juga read ya teman-teman. Nah, ketika kita jumlahkan itu jumlahnya adalah 6, yaitu 2 untuk write dan 4 untuk read, maka jumlahnya adalah 6. Jadi perintahnya adalah chmod, lalu kita masukkan 6, 5,
56 number.txt. Jadi di sini untuk angka yang pertama itu kita ubah menjadi 6 ya teman-teman. Kemudian kita enter dan kita coba cek dengan perintah ls-l. Nah, perhatikan di sini pada bagian user untuk permissionnya sudah berubah ya teman-teman menjadi RW saja. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, ketika kalian ingin menggunakan comment chmod dengan number, maka kalian itu harus mengetahui angka-angka ini ya teman-teman. Nah, angka-angka ini tuh diibaratkan seperti rumus. Nah, jadi ketika kalian ingin menambahkannya ya kalian tinggal jumlahkan saja angka yang ini sesuai yang kalian inginkan. Misalkan kalian ingin menambahkan execute dan write saja, maka kalian bisa tambahkan yang execute dan write. Nah, jadi execute itu 1 dan write adalah 2. Ketika kita tambahkan maka itu jumlahnya adalah 3. Jadi seperti itu seterusnya ya teman-teman. Ke pembahasan yang ke-8 yaitu mengenai chon pada direktori. Jadi di sini kita itu akan coba untuk mengubah hak kepemilikan dari sebuah direktori. Nah, di sini kita bisa langsung buka saja pada terminalnya ya teman-teman atau pada sel lainnya. Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, di sini saya itu belum memiliki sebuah direktori ya teman-teman. Nah, saya akan coba buat direktorinya terlebih dahulu dengan perintah mkdir. Lalu untuk namanya di sini saya akan membuat dir1. Kemudian saya juga akan coba masuk ke dalam direktori dir1 ya teman-teman dengan perintah cd dir1. Kemudian pada dir1 saya akan coba membuat dir2. Kemudian saya masuk lagi ke dir2 dengan perintah cd dir2. Lalu saya buat lagi untuk mkdir dir3 seperti ini, lalu saya enter. Nah, untuk komennya ini tuh salah ya teman-teman, jadi kalian jangan hiraukan. Nah, di sini pada dir1 saya akan coba ls. Nah, perhatikan pada dir1 dia terdapat dir2. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam dir2 ya teman-teman dengan perintah cd dir2. Kemudian kita ls. Nah, perhatikan pada dir2 di dalamnya itu terdapat dir3 ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan coba kembali ke direktori awal ya teman-teman. Jika kalian sudah kembali ke direktori awal, kalian bisa ls-l. Nah, perhatikan di sini untuk hak kepemilikan dari dir1 itu dia adalah milik user Salsabila dan juga grup Salsabila. Nah, di sini saya itu akan mengubah hak kepemilikannya menjadi yang user new owner dan juga grup new owner ya teman-teman. Nah, untuk cara merubahnya kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su, lalu kita masukkan passwordnya. Lalu di sini saya akan masuk ke home directory-nya dengan perintah cd.2. Lalu saya akan coba ls. Nah, perhatikan di sini saya memiliki user new owner ya teman-teman. Nah, nantinya itu kita akan membuat agar dir1 ini kepemilikannya menjadi milik user new owner yang ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita itu harus masuk ke dalam user Salsabila terlebih dahulu. Kita cd Salsabila. Lalu di sini kita bisa masukkan perintahnya yaitu chon, lalu new owner .2, new owner lagi, dan masukkan direktorinya yaitu dir1. Nah, kemudian di sini kita enter, lalu kita coba cek dengan perintah ls-l. Nah, perhatikan di sini untuk dir1 hak kepemilikannya sudah menjadi milik user new owner dan juga grup new owner. Nah, lalu di sini kita akan coba lihat untuk hak kepemilikan dari dir2. Nah, caranya di sini kita bisa masuk ke dalam dir1 terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan perintah cd dir1. Lalu kita cek dengan perintah ls-l. Nah, perhatikan di sini untuk dir2 itu hak kepemilikannya masih milik user Salsabila dan juga grup Salsabila ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya agar dir2 itu hak kepemilikannya menjadi milik new owner? Nah, untuk caranya itu masih sama ya teman-teman seperti sebelumnya, yaitu yang chon new owner .2 new owner. Lalu di sini itu kita bisa ganti saja untuk menjadi dir2. Namun di sini terdapat cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengganti hak kepemilikan pada suatu direktori. Jadi ketika direktori itu diubah kepemilikannya, maka isi dari direktori tersebut akan otomatis ikut berubah. Nah, di sini saya akan coba untuk cd.2 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ubah lagi untuk hak kepemilikan dari dir1-nya menjadi milik Salsabila lagi. Sini kita bisa masukkan perintahnya seperti ini, yaitu chon Salsabila .2 Salsabila dir1. Kemudian kita enter. Kita bisa cek dengan perintah ls-l.
Nah, perhatikan di sini untuk dirt 1 itu hak kepemilikannya sudah berubah menjadi milik user Salsabila dan juga grup Salsabila. Nah, cara untuk mengubah hak kepemilikan dari suatu direktori dan isi dari direktori tersebut, kita di sini bisa menggunakan perintah yaitu chon min r new owner -2 new owner dir 1. Kita coba enter. Kemudian kita coba ls min l. Nah, perhatikan di sini untuk dir 1 hak kepemilikannya sudah berubah lagi menjadi milik new owner. Kemudian kita akan coba cek untuk dir 2-nya. Kita akan masuk ke cd dir 1 terlebih dahulu, lalu kita coba ls min l. Nah, perhatikan di sini untuk dir 2 juga dia sudah berubah hak kepemilikannya menjadi new owner. Jadi di sini teman-teman untuk perintahnya adalah chon min r new owner dir 1. Nah, apa sih maksud dari penambahan min r ini? Nah, jadi teman-teman min r ini dia melambangkan rekursif ataupun keseluruhan dari semua direktori. Jadi ketika kita menggunakan min r itu nantinya keseluruhan atau isi dari direktorinya pun akan ikut berubah. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perintah atau komen chmod pada suatu direktori. Nah, jadi pada pembahasan yang terakhir ini kita akan coba untuk mengubah permission di sebuah direktori. Oke, langsung saja di sini kita bisa buka pada terminalnya ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan membuat direktorinya terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah mkdir. Lalu untuk namanya di sini saya berikan chmod check seperti ini. Lalu saya enter, lalu saya ls. Nah, perhatikan di sini untuk direktori chmod check-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba lihat secara detail dengan perintah ls min l. Nah, perhatikan di sini bahwasanya direktori chmod check itu masih milik user Salsabila dan juga milik grup Salsabila ya teman-teman. Nah, perhatikan juga di sini pada permissionnya. Nah, jadi nanti kita akan coba menghilangkan permission execute di user ya teman-teman. Lalu kita juga akan menambahkan permission right pada grup dan juga other. Nah, untuk caranya kalian bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kita masukkan password seperti biasa. Lalu di sini untuk perintahnya adalah chmod, lalu u, dan kita mins ya teman-teman seperti ini, yaitu yang x seperti ini. Lalu kita masukkan direktorinya yaitu chmod check seperti ini. Nah, jadi di sini maksudnya adalah saya itu ingin menghilangkan atau ingin menghapus permission execute di bagian user pada direktori chmod check ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, yang kedua saya itu ingin menambahkan sebuah write ya teman-teman atau yang w pada sebuah grup. Maka di sini kita bisa tuliskan g lalu plus w, kita masukkan chmod check nama filenya, nama direktorinya. Jadi nantinya pada grup dia itu akan mendapatkan akses write ya teman-teman. Dan juga pada bagian other kita akan tambahkan yang write sama. Di sini kita tinggal hapus saja menjadi O ya teman-teman, kita ganti menjadi O. Jadi artinya di sini saya ingin menambahkan akses write pada other di direktori chmod check. Nah, kemudian di sini kita bisa enter, lalu kita bisa cek dengan perintah ls min l. Nah, perhatikan di sini sudah berubah ya teman-teman, dimana pada user dia hanya ada read dan write saja. Kemudian pada bagian grup dia itu sudah mendapatkan akses secara full, yaitu read, write, dan juga execute. Lalu pada bagian other dia juga sudah mendapatkan permission secara full, yaitu read, write, dan juga execute. Jadi mungkin seperti itu untuk cara mengubah permission pada sebuah direktori dengan menggunakan perintah chmod. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 13 kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.